Technical View, Ponseling 13 April 2020 per jam 15:47 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1.2534 dan low 1.2451, sementara running price kini berada di 1.2509. Oke, sebelumnya saya sempat mengutarakan apa yang saya maksud dalam grafik yang sempat di-share tadi siang kurang lebih via Spotify ataupun Apple ataupun Google Podcast. Mungkin Anda yang sudah mendengar, ini adalah penjelasan outlook visualnya dan juga update terkini. Oke, kemudian dari running price yang sudah beranjak ke 1.2510, catatan yang paling penting adalah areal tertinggi menciptakan areal yang sempat kita nantikan kemarin 1.2534, meskipun kalau kita lihat di areal retracement 61.8 kita memiliki areal resisten yang cukup kuat 1.2516. Dan kalau misalkan kita geser ke kiri, historical price juga pernah berada kurang lebih di periode 19 September yang lalu, itu berada di kurang lebih di areal running price atau areal high 1.2559. Pertanyaannya, apakah ini masih sanggup untuk mendongkrak ataupun melanjutkan kenaikan? Dan kalau misalkan Anda lihat potensinya sebetulnya baik areal Fibonacci retracement ataupun areal arsir yang sempat saya gambarkan seperti demikian, ini masih merupakan areal terlalu dini jika kita sebutkan areal double top tersebut gagal dan juga ditembus. Karena kemungkinan potensi ini baru akan terlihat atau baru akan nampak esok hari. Artinya kita memerlukan indikasi yang paling penting terlebih dahulu, yaitu candlestick di hari ini. Jika memang ini ditutup dengan bullish candle, maka yes, potensial double top yang sempat meragukan untuk arah kenaikan sebelumnya justru sudah gagal dan potensi rally masih bisa berlanjut. Tapi jika ternyata ini berupa shadow ataupun berupa tail, lalu kemudian dia membentuk doji candle, maka harap berhati-hati, kemungkinan esok hari kita akan melihat potensi double top confirm terbentuk dan tergelincir dalam pola penurunan. Dan kalau kita lihat dari grafik H4, ini yang ingin juga saya jelaskan, outlook yang kemarin sempat kita utarakan kurang lebih pergerakan yang cenderung sideways, lalu bergerak dalam arah pola kenaikan dalam area garis putus-putus tersebut. Sebagai garis trendline, ini sangat kuat untuk menunjukkan pola kenaikan. Tapi hati-hati, jika memang ini dalam pola meraba dalam arah naik, yang harus Anda perhatikan adalah areal tertinggi berikutnya kemungkinan akan cenderung tertahan kurang lebih di areal ini, yaitu areal yang sempat terjadi di 1.2592 dan itu adalah areal tertinggi yang pernah tercapai di tanggal 13 Maret yang lalu. So, kita memiliki areal batasan resisten yang cukup kuat. Lalu kemudian untuk potensi penurunan yang saya khawatirkan adalah potensi retest dari areal garis, namun bukan sekedar retest tapi justru ditembus. So, perhatikan areal ini. Jika ini ditembus, maka silakan follow sell karena kemungkinan potensi penurunan yang akan terjadi. Itulah sebabnya untuk hari ini Ponseling saya cenderung mentargetkan untuk sell on breakout di area 1.2435 ataupun 1.2445. Jika tembus follow sell dengan target pertama 1.2382 dan juga target kedua potensial 1.2335. Stop loss silakan gunakan di 1.2512. Lalu strategi kedua seperti apa yang sempat saya sampaikan dalam channel podcast kami adalah kemungkinan potensi rejection in case di angka 61.8% justru terjadi retest atau rally, lalu kemudian disinilah areal yang paling layak untuk melakukan sell on rally, yaitu 1.2516. Namun tentunya saya patut mengingatkan kepada Anda, baik strategi satu yaitu sell on breakout areal garis trendline tersebut, ataupun sell on rally seperti yang tadi sempat saya ucapkan, Anda tinggal memilih salah satu, jangan keduanya dilakukan. Sebaiknya pilih salah satu mana yang akan Anda ikuti dan cukup reasonable untuk Anda ikuti. Termasuk juga kondisi dari faktor fundamental yang kebetulan hari ini relatif sepi dari pemberitaan ataupun data ekonomi kalender, dan penguatan ataupun rebound Ponseling lebih dikarenakan pelemahan dolar secara keseluruhan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 13 April 2020 per jam 15:52 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1.0966, low 1.0923 dan running price kini kembali di 1.0930. Artinya beberapa saat yang lalu sempat terjadi spike hingga 1.0966, namun ternyata gagal untuk melanjutkan. Kita lihat ada apa sebetulnya di areal tersebut. Mengingat areal penurunan cukup lumayan, kurang lebih 30 poin hingga menjelang areal low.
Well, of course, jika Anda lihat di sini, Fibonacci retracement yang kita gunakan sampai saat ini masih kita berlakukan karena arealnya masih bergerak di kisaran areal sakti Fibonacci retracement 38.2, 50%, dan juga 61.8%. Dan ini yang kurang lebih outlook yang sempat saya sebutkan juga di dalam channel podcast ataupun channel YouTube kami dalam 2 atau 3 hari terakhir. Anda lihat potensi pergerakan dari atas ke bawah, di mana areal tertinggi semakin rendah dan areal terendah semakin tinggi. Kalaupun misalkan seperti ini, saya bisa saja mengasumsikan bahwa ini adalah areal segitiga yang jauh lebih besar dikarenakan potensinya bergerak dalam daily chart. Lalu pertanyaan yang tadi yang sempat terbesit, kenapa areal kenaikan 1.0966 lalu terhenti dan kemudian turun? Anda lihat di sini areal 38.2% berada di 1.0963. Lalu kalau Anda geser sesuai dengan arahan areal hijau, di sini adalah areal historical price di mana yang pernah terjadi di tanggal 2 September 2019 yang lalu. Masih ada tail, lalu real body ditutup kurang lebih 1.0965. Sehingga kemungkinan potensi tersebutlah yang mengakibatkan areal kenaikan cenderung tertahan berdasarkan historical price dan kondisional dari Fibonacci retracement. Ingat, apapun yang terjadi dengan 2 titik atau 2 area atau lebih yang berhimpitan dalam satu teritori yang sama, maka kemungkinan potensinya areal tersebut menjadi areal resisten yang cukup kuat. Hal demikian juga berlaku jika terjadi pada areal support. Well, of course, untuk hari ini, kecenderungan outlooknya untuk Euro USD masih kecenderungan untuk mengalami pelemahan ataupun penurunan. Walaupun secara global, pelemahan dari kurs USD ataupun pelemahan dari indeks US dollar mengakibatkan potensi rival akan mengalami penguatan seperti layaknya pound sterling ataupun euro USD. Lalu kemudian kita lihat dari outlook H4 seperti demikian, dan persis seperti apa yang sempat kita jelaskan juga kurang lebih di dalam channel podcast tadi pagi ataupun tadi siang, di mana areal penembusan masih cukup diragukan karena dia masih berkisaran di dalam areal-areal sempit, yaitu areal resisten dari psikologis kita, yaitu areal resisten dari triangle atau symmetrical triangle. Lalu kemudian penembusan juga ternyata berhimpitan atau berkenaan dengan areal historical price yang secara kebetulan juga menahan laju kenaikan. Dan Anda lihat di sini saya sengaja membuat areal garis kembali. Kalau kita satu padankan, kurang lebih areal kenaikan ini memang dalam koridor atau channel yang cenderung mengalami kenaikan, sehingga kemungkinan potensinya dia akan meraba-raba arah sambil mencoba untuk selalu naik. Tapi kalau kita kombinasikan dengan areal penurunan sebelumnya, kurang lebih seperti areal ini, maka saya bisa anggap ini adalah areal penurunan dan ini adalah channeling untuk potensi recover, dan akhirnya dia akan mengikuti arah dari pola penurunan yang kemungkinan potensinya akan menjadi seperti demikian. So, kemungkinan untuk hari ini adalah areal sell on pullback di 1.0935 sampai 1.0945 dengan target pertama 1.0882 dan target kedua adalah 1.0828. Stop loss saya antisipasi kurang lebih di areal 1.1010 dengan antisipasi kemungkinan potensi break areal resisten dengan sangat meyakinkan dan melanjutkan rally hingga kurang lebih 1.1060. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.